Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah Kinetika Metalurgi MG 2214. Sekarang kita berada pada modul 07, juga minggu ke-7, mengenai reaksi heterogen 2, yaitu reaksi yang terjadi di antara lelehan logam dengan slag atau trak. Jadi ini adalah isi dari kuliah Kinetika Metalurgi. Sekarang kita berada di minggu ke-7, mengenai reaksi heterogen 2, lelehan logam dan trak. Anda lihat latarnya ini adalah jogging ya. Ini saya sendiri jogging karena kinetika itu identik dengan jogging. Kinetik identik dengan selalu bergerak. Ya, ini perbedaan antara termodinamika dengan kinetika yang mungkin Anda sudah mendapatkan sebelumnya informasi ini. Kalau misalnya kita bicara termodinamika, itu kita bicara mengenai keseimbangan. Jadi hanya melihat keadaan awal seperti apa, keadaan akhir seperti apa. Termodinamika tidak bicara mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tidak ada. Atau dengan kata lain, termodinamika itu adalah satu dimensi. Termodinamika satu dimensi, keadaan dua lebih stabil dari keadaan satu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada dua keadaan, ini keadaan satu, ini keadaan dua. Dua ini lebih stabil. Keadaan satu cenderung bergerak ke arah keseimbangan baru pada keadaan dua. Itu adalah kita bicara mengenai termodinamika, satu dimensi, hanya bicara konsentrasi awal dan konsentrasi dari akhir. Tidak ada informasi berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kinetika adalah dua dimensi. Kinetika itu adalah selalu berubah sebagai fungsi waktu sampai keadaan akhir itu dicapai. Jadi inilah keadaan awal, kemudian dia berubah ke keadaan yang kedua ini. Bisa saja yang keadaan kedua ini lebih stabil dibandingkan dengan keadaan satu, sehingga dia melepaskan energi untuk berpindah ke keadaan dua. Dan ini adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari keadaan satu dan keadaan dua. Jadi kinetika identik dengan selalu bergerak, selalu berpindah sebagai fungsi waktu. Kita lihat juga di kinetika ini ada laju perpindahan massa atau laju reaksi kimia. Contoh kalau misalnya kita bicara mengenai proses-proses di metalurgi yang sekarang ini kita lihat mengenai keseimbangan atau apa yang akan terjadi di antara slag dengan logam. Di sini ada keseimbangan di antar muka biasanya terjadi atau terdapat kalau misalnya kita biarkan dalam waktu yang lama, dan juga pada temperatur tinggi biasanya keadaan keseimbangan ini mudah sekali dicapai. Tetapi biasanya yang menjadi penentu laju reaksi pada kinetika, kita bicara mengenai lelehan logam dengan slag ini, biasanya perpindahan massa dari sesuatu dari logam ini menuju ke antar muka. Fungsi dari slag di proses-proses temperatur tinggi adalah untuk mengikat pengotor-pengotor yang ada dalam lelehan logam. Misalnya kita bicara di baja yang diikat oleh slag, bisa dalam bentuk sulfur, bisa dalam bentuk fosfor. Itu dua sih yang umum digunakan untuk mengikat atau masuk ke dalam slag. Kalau misalnya kita bicara mengenai karbon, karbon itu mudah sekali dipisahkan dari lelehan logam dengan cara menghembuskan oksigen, dia akan berubah menjadi fasa gas CO. Aluminium itu juga sebenarnya sama ya, dia akan bergerak juga, akan berpindah dari logam masuk ke dalam slag, tetapi karena secara termodinamika alumina itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan aluminium yang ada dalam lelehan logam, jadi begitu dihembuskan oksigen, dia langsung teroksidasi menjadi alumina dan dia akan masuk ke dalam fasa slag. Di sini fokus lebih banyak kita melihat bagaimana cara memisahkan sulfur terutama ya, atau fosfor juga sama, bagaimana menghilangkan dua pengotor ini. Ini adalah proses yang terjadi di LD converter atau BOF pada proses pembuatan baja. Di situ biasanya dihembuskan oksigen, bukan biasa, selalu ya, dihembuskan oksigen untuk mengoksidasi atau untuk memisahkan pengotor-pengotor yang terdapat di dalam lelehan logam. Biasanya pengotornya itu berupa silikon, karbon, mangan, fosfor, sulfur. Jadi 5 elemen ini yang biasanya dipisahkan di dalam LD converter. Kalau misalkan konsentrasi dari silikon ini tinggi dan juga konsentrasi dari karbon ini tinggi, biasanya penentu laju reaksinya adalah laju dari penghembusan dari gas oksigen ini. Kalau misalnya dihembuskan dengan cepat, silikon yang masuk ke dalam slag ini juga akan cepat hilang. Begitu juga dengan karbon yang akan menjadi gas CO juga akan cepat hilang. Tetapi suatu saat, kalau misalnya kadar karbonnya sudah rendah, kadar silikonnya sudah rendah, reaksi ini dikendalikan oleh perpindahan massa.
itu biasanya yang reaksinya jauh lebih lambat dibandingkan dengan reaksi yang dikenakan oleh laju pengembusan dari oksigen. Ini adalah BOF atau LD converter yang umum digunakan di industri. Ini ada sumbernya di sini ya, dari gambarnya dari SMS Demak, salah satu provider dari teknologi untuk LD converter atau untuk BOF yang umum sekarang ini dikenal, Basic Oxygen Furnace. Detail mengenai proses-proses ini kita akan lihat nanti di kuliah metalurgi besi dan baja. Kemudian selain itu juga yang umum digunakan untuk proses pemurnian baik di pabrik peleburan baja, peleburan nikel, itu yang umum ya. Kalau misalnya baja jelas karena baja adalah material atau logam yang paling banyak dihasilkan di dunia. Kita lihat di sini proses pemurnian misalkan untuk menghilangkan sulfur, itu paling sering digunakan di proses atau di industri besi baja. Kita lihat di sini keadaan kesetimbangan pada antarmuka lelehan logam dan lelehan slag itu dapat diprediksi dengan termodinamika. Jadi di sini terjadi kira-kira mirip dengan keadaan kesetimbangan di situ. Dan itu kita bisa prediksi berapa banyak kalau misalnya kita bicara sulfur, berapa banyak sulfur yang akan masuk ke dalam slag, berapa banyak sulfur yang masih tinggal di dalam logam. Itu bisa kita prediksi dengan menggunakan data termodinamika. Tapi biasanya kalau misalnya kita bicara mengenai berapa cepat atau berapa lama sulfur ini bisa dihilangkan, seperti apa kinetikanya, tidak ada satu persamaan matematika yang bisa, maksud saya persamaan yang dengan menggunakan perhitungan komputer gitu, simulasi, itu tidak bisa dilakukan. Saat ini belum ada. Tidak tahu saya kalau misalnya ke depan dengan menggunakan CFD apakah itu bisa dilakukan. Itu tantangan ke depan bagaimana memprediksi konstanta kinetika ini. Biasanya konstanta laju reaksi di proses-proses di metalurgi ini dilakukan percobaan di laboratorium atau dilakukan trial di industri, kemudian mendapatkan persamaan konstanta kinetika. Kinetika ini bisa laju reaksinya, bisa laju perpindahan massa. Dari situ kita bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan sulfur atau pengotor-pengotor yang ada dalam lelehan logam ini. Jadi sekali lagi penentuan laju reaksi harus dilakukan melalui percobaan atau trial di industri atau dari data-data sekunder lainnya. Dan ini hanya memberikan informasi bahwa di bagian sana adalah informasi yang ini adalah lelehan logam, kemudian yang di atasnya adalah slag. Ini adalah suatu ladle. Dalam ladle ini mungkin Anda belum pelajari detail ya. Biasanya dihembuskan gas argon, gas inert, argon yang umumnya digunakan, bukan gas nitrogen. Nitrogen itu takutnya atau khawatirnya nitrogen ini bisa larut ke dalam lelehan baja. Jadi yang umum digunakan adalah argon. Argon ini untuk pengaduk. Biasanya argon ini digunakan pada temperatur yang tinggi, lebih dari 1550 derajat Celcius, atau di proses pembuatan baja orang biasanya menggunakan argon untuk mengaduk. Tetapi untuk proses di hot metal desulfurization atau untuk pemisahan sulfur dari metal yang di-tapping dari blast furnace, itu temperaturnya agak rendah, di bawah 1400 Celcius, ya antara 1300 sampai 1400 derajat Celcius. Di situ orang bisa menggunakan stirrer, jadi pengaduk yang terbuat juga dari refractory. Mengenai reaksi-reaksi ini, kalau misalnya kita lihat yang tadi, di antarmuka logam atau reaksi antara lelehan logam dengan slag ini, ada 5 pengendali laju reaksi. Yang pertama adalah reaksinya dikendalikan oleh perpindahan massa di lelehan logam. Artinya ini yang lambat. Kita lihat profil konsentrasi. Ini konsentrasi sesuatu ya, pengotor di dalam lelehan logam. CMB, C itu konsentrasi. Yang satuannya di sini adalah mol dibagi dengan satuan volume, mol dibagi dengan meter pangkat 3. Kemudian M ini maksudnya adalah logam, metal. Dan B ini maksudnya ruah. Wah, misalnya ada informasi lebih lanjut, CMB itu maksudnya adalah M, metal. Kemudian B, bak atau ruah. Jadi jauh, kalau misalnya kita lihat ini antara muka antara metal dengan slag, ini gambarnya mungkin berbeda dengan yang tadi ya, karena ini adalah profil konsentrasinya ke atas. Ini konsentrasinya makin tinggi, ini jarak. Jadi ini jarak ke permukaan dari lelehan antara metal dengan slag, kemudian inilah konsentrasi dari pengotornya. Jadi di sini konsentrasi dari sesuatu di dalam logam, di ruah, kemudian di sini di antar mukanya, antar muka antara metal dengan slag. Di sini terjadi perbedaan konsentrasi. Artinya yang paling lambat adalah transfer dari pengotor ini dari ruah atau dari bak ke permukaan dari logam dengan slag. Setelah itu terjadi reaksi kimia di sini. Kemudian di dalam slagnya
tidak ada perbedaan konsentrasi dari sesuatu ini. Jadi ini S ini maksudnya slack, I itu maksudnya adalah interface, bahasa Inggrisnya antar muka, kemudian ini adalah di B, maksudnya adalah bug, ya, atau ruang bahasa Indonesia. Di slacknya tidak ada perbedaan konsentrasi. Jadi sekali lagi, dalam hal seperti ini atau gambar seperti ini, itu artinya laju reaksi dikendalikan oleh perpindahan massa dari sesuatu di dalam lelehan logam. Karena di sini terjadi perbedaan konsentrasi di sini. Di sini tidak ada perbedaan konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan laju reaksinya dikendalikan oleh perpindahan massa di dalam slacknya, dalam lelehan track. Jadi ini kita lihat tidak ada perbedaan konsentrasi di dalam metalnya, karena ini cepat sekali dia bergerak, tidak ada perbedaan konsentrasi. Kemudian dalam slacknya, iya terjadi perbedaan konsentrasi. Di sini lebih tinggi, kemudian di bagian ujung konsentrasinya menjadi lebih rendah. Yang berikutnya, dikendalikan oleh dua-duanya. Dikendalikan oleh perpindahan massa, baik di lelehan logam, dan juga di lelehan tracknya, atau mix. Jadi dua-dua ini jadi pengendali. Kemudian yang keempat, itu dikendalikan oleh reaksi kimia di antar muka. Jadi di sini terjadi reaksi kimia dan ini lebih lambat dibandingkan dengan transport, dibandingkan dengan perpindahan massa dari metal di ruang ke metal di interface-nya. Dan juga di sini juga sama, tidak ada terjadi perbedaan konsentrasi. Artinya ini lebih lambat dibandingkan dengan perpindahan massa. Ini artinya dikendalikan oleh reaksi kimia. Yang berikutnya dikendalikan oleh tiga-tiganya. Artinya dikendalikan oleh perpindahan massa di dalam fasa logamnya, dikendalikan juga oleh reaksi kimia, dan dikendalikan juga oleh perpindahan massa di fasa slacknya. Oke, jadi kita sudah melihat mengenai intro sekarang ini, mengenai pengendali dari laju reaksi di antara metal dengan slack. Ada 5 laju reaksinya. Kita tidak akan membahas semuanya. Kita mungkin akan membahas satu yang detail, kemudian yang lain mirip ya. Nanti akan kita lihat di segmen berikutnya. 2 itu akan kita bahas, yang lain kita tidak bahas. Kenapa 1 atau 2 ini dibahas? Karena 1 dan 2 ini sudah cukup mewakili apa yang terjadi sekarang ini di industri. Bisa saja suatu saat kita kembangkan lagi persamaan-persamaan yang lain lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.